Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatal lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke surat Al-Baqarah, surat 2 juz 1 ayat 76. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Wa idza dan apabila, asal baca dan apabila laku mereka bertemu. Laku liko sama ya, liko ketemu. Laku mereka bertemu. Liko Allah dari ketemu Allah. Laku mereka bertemu. Ada waw alif untuk zaman. Siapa yang dikatakan baida laku? Dan tatkala mereka berjumpa, siapa mereka berjumpa itu? Ai munafikul Yahudi, yaitu orang-orang munafik Bani Israil, orang munafik Yahudi. Karena ini masih kisahnya di zaman Nabi Musa itu ya. Kemarin di ayat sebelumnya cerita Bani Israil di zaman Nabi Musa, yaitu orang-orang pemegang Taurat. Jadi orang Yahudi. Wa idalaku dini, dan tatkala mereka orang-orang munafik Yahudi bertemu, gitu kira-kira ya. Ketemu siapa? Alladzina, orang-orang amanu yang beriman. Qalu, mereka berkata amanna. Kami juga orang beriman. Ya. Iman kepada apa? Bi anna Muhammadan nabiyyun wa huwal mubasysyaru bihi fi kitabina. Kami ini orang-orang yang beriman bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang nabi. Wa huwal mubasysyaru bihi, dan dia adalah orang yang menjadi berita gembira, yang memberikan kabar gembira. Ya. Fi kitabina, yang ada di dalam kitab kami. Jadi Muhammad itu disebutkan juga di dalam kitab Taurat bahwa nanti bahkan di Taurat dan Injil nanti akan datang seorang nabi akhir zaman ismuhu Ahmad. Itu diberitakan juga di kitab itu. Makanya dia mengaku beriman kalau ketemu orang beriman. Namun wa'ida, dan apabila kola mereka kembali, ya, mereka siapa? Ba'duhum, dan apabila sebagian mereka kembali ila ba'din, kepada sebagian yang lain, qalu, mereka mengatakan atuhadditsunahum
Apakah kamu menceritakan kepada mereka? Mereka siapa? Kepada orang-orang yang beriman itu. Bima fatah Allah, terhadap apa yang telah diterangkan oleh Allah alaikum kepada kamu. Liyuhajukum, supaya mereka yang nantinya mereka itu jadi berhujah, bisa membantah untuk mengalahkan dalil-dalil kalian. Akhirnya nanti kamu kalah dalilnya karena kamu nggak bocorin, gitu ya. Bihi, dengan ketentuan inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Apalah takbilun, apakah kalian tidak menggunakan akal? Jadi begini tegesnya, pakai bahasa kita aja. Orang-orang munafik Yahudi itu kan mereka ingkar ya terhadap Islam. Kalau ketemu orang-orang yang beriman, ketemu umat-umat Nabi Muhammad, kan dulu Nabi Muhammad juga udah kumpul dengan orang Yahudi dan Nasrani, malah duluan dia. Ya. Jadi orang-orang Yahudi, orang munafik itu kalau ketemu orang-orang beriman, dia mengatakan, saya juga beriman, saya percaya Muhammad itu Nabi akhir zaman. Itu dijelaskan di kitab-kitab kami. Kalau ketemu orang beriman, ngaku beriman. Kayak gitu lah modelnya, namanya juga mau ngaku. Nah ketemu orang tukang pengajian, kita ayo pinter ngaji, yang dalil-dalil barang cerita agama, kan kan. Biasa kan itu, iya namanya juga orang munafik. Dia bilang begitu. Tapi sebaliknya, Waidah kola badum ila ba'din, tapi kalau sebagian mereka ketemu dengan sebagian yang lain, apalagi itu ketemu tokoh-tokohnya. Kamu kayaknya sekarang mulai aktif tuh, ngumpul-ngumpul di pengajian. Gitu ya, kayak gitu. Apakah kamu menceritakan kepada mereka di pengajian-pengajian itu tentang apa yang diterangkan Allah kepada kita? Jangan-jangan kamu di sana nanti membocorkan rahasia yang kita itu. Jadi saling itu mencurigai. Ini nanti ke sana. Jangan kamu bocorin masalah kita. Nanti kalau masalah kita kamu ceritakan di sana, nanti dia malah nanti bisa mengalahkan argumentasi kita karena dia tahu kekurangan kita, gitu ya. Nyurigain gitu. Bisa dipahami ya? Itu. Jadi saling kesugihan kamu itu. Atau hadisunahum, apa kamu mengabar-ngabarkan, menceritakan tentang kita kepada orang beriman itu. Liyuhajukum bima fatahallahu alaikum liyuhajukum, yang nantinya mereka malah bisa mengalahkan, bisa membantah kalian, bisa mematahkan dalil-dalil argumentasi kalian. Itu indah rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Nanti kita kalah karena ketahuan. Itu apalah tak kilun, gak mikir kamu, udahlah jangan kumpul ke sana. Jadi takut rahasianya terbongkar. Paham Mbak? Bisa dipahami ya, ini itu mereka orang munafik itu begitu. Jadi kadang-kadang sak balane dhewe ae saling curi. Kenapa? Memang karakternya suka bohong. Padahal bohong itu bahaya Pak. Dulu pernah ya cerita, ada orang bandel, seneng minum, seneng judi, seneng main perempuan, Pak. Gagal udah. Tapi karena dengar melihat akhlaknya Nabi Muhammad,
ajaran Muhammad kan bagus ya, tertarik, pengen ikut pengajian, pengen. Orang juga mampu, banyak lah, sekarang juga begitu sebetulnya. Banyak yang pada pengen ikut haji. Cuman dia banyak bahasa kesadarannya itu kan cuma sekilas Pak, des gitu. Nanti kalau sudah mampir di pikiran, pakai bahasa pikiran itu mesti diskusi. Dialog. Ntar kalau kamu ikut ke sana ngumpul-ngumpul pengajian, nanti minum haram. Itu enggak? Iya sih. Nah, iya. Kamu kan masih senang ngomong buker. Aku bukan enggak enak kan kita udah suka ngomong pengajian. Kan nggak bisa masang togel lagi kan, kalau mau minta itu di kartu di pos gimana, itu pikiran itu yang begitu, akhirnya mundur lagi kan. Ini juga begitu, ada orang udah tertarik kepengen lah ikut-ikut, cuma satu masalahnya, nanti kalau saya udah masuk ikut Nabi Muhammad nggak jadi, nggak boleh mabuk-mabukan, nggak boleh judi, nggak boleh, padahal itu kesenangan saya, hobi saya. Tapi pengen sudah, tapi akhirnya kalau kita ketemu sama Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad, saya dulu udah kepengen sih ikut-ikut juga, ikut-ikut ngomong ngaji, pengen lah ikut sampean, ikut pengen lah. Cuman masalahnya, kalau saya nanti ikut sampean, repot. Saya itu masih senang mabuk, saya senang judi, saya senang kumpul-kumpul sama perempuan-perempuan itu di tempat hiburan itu. Nanti kalau ikut sampai nggak boleh, main pesawat nggak boleh, mabuk nggak boleh, judi nggak boleh. Nabi Muhammad apa? Senyum Pak, cerdas kok, cerdas senyum begitu. Walau gitu aja kok dipikirin, nggak usah banyak pikiran. Nek sampan sudah ada kerentak hati, tak kepengen jalan aja. Karena itu yang bicara bahasa kesadaran Pak itu. Pokoknya kalau tak kepengen jalan udah. Itu yang bikin begitu karena ini nggak langsung jalan, mampir dulu kepikiran, di pikirannya diskusi. Pernah nggak Pak ngalamin itu Pak? Ibu pernah ngalamin itu sama orang? Kenapa kita nggak pernah pikirkan itu? Itu hanya sekilas Bu, dan belum tentu selamanya kita peka terhadap suara itu. Harus tek jalan. Ketika tertunda, masuk ke pikiran, wah hebat ini. Tapi Nabi Muhammad bijaksana sekali, bil hikmah. Akhirnya gini aja Mas, kalau sama udah ada niat kita kepengen masuk, udah masuk aja. Jangan mikirin yang gitu-gitu nggak masalah. Ya tapi kan saya masih senang mabuk. Udah, kalau kamu masih senang mabuk, mabuklah. Masih senang kok. Orang kalau senang itu biar. Alah, ayo wong Islam yang masih mabuk, lah kayak. Dan tukang masang togel orang ini kan banyak kan. Masih numpet-numpet dalam aku tangkap ya rusak yang maling juga ya. Ya kan, udah memang cuma ikut aja dulu. Masih mabuk lah, kamu yang mabuk, enak kan? Mau senang judi-judi lah, mau senang main cewek di situ, mainlah cewek di bar itu, nggak apa-apa. Sebenarnya, iya, sok sih beragam teman itu, iya, yang penting syaratnya satu aja, cuma satu tok, iya, apa itu? Jangan bohong. Kecil, cuma jangan bohong. Dikira jangan bohong itu gampang kali ya? Iya Mas, ya udah yang penting kamu masuk dulu aja. Itu sudah cakep itu, udah ada kesadaran gitu. Udah kalau kamu mau judi-judi lah, mau minum-minum lah, mau mabuk, saya main cewek lah. Yang penting satu aja kok, jangan bohong. Jujur. Kecil ya dulu. Akhirnya udah aku mau, akhirnya mau masuk Islam Pak. Dibimbing loh. Dan Islam. Wes jadi umat Nabi Muhammad saya kira. Iya, tenang. Ya kan? Berangkat ke bar. Kan di bar itu udah otomatis kalau di bar itu nanti ketemu teman
satu meja gitu main, ya ditemenin sama wanita baru, ya kan, mau minum diambilin minumnya, dituangin, asik gak? Asik kan? Tiga-tiganya dalam satu majlis itu, setiap malam ada. Hanya Andri itu lah yang tahu lah. RT sono. Ya, di depan rumahnya. RT. Dulu nongkrongnya juga di situ. Mau dia kenal sama bos tempat nongkrongan saya. Itu ya pengalaman. Akhirnya apa? Dia mau berangkat, udah dekat. Nah, nanti kalau saya ketemu tetangga, ditanya mau kemana? Mau bilang mau ke musola. Bukan. Oh, kalau saya kan jalan dulu. Tapi kalau bilang mau ke bar, nanti kalau ketemu istri saya, nanti dia ngomong, anu Pak, gara-gara jangan bohong Pak. Akhirnya malah nggak ke bar Pak, karena takut bohong. Nah, karena nggak dikebar, kan nggak ditemenin sama cewek itu. Nggak ada yang ngajak remi. Nggak ada yang nuangin minuman. Besok begitu. Oh, iya. Saya mau ajak judi, kan? Ngomong judi, masa harus ngomong yasinan. Akhirnya cuma gara-gara jangan bohong. Itu akhirnya udah nggak main tebar, nggak judi, nggak mabuk. Itu akhirnya apa? Sifat kemunafikannya hilang. Munafik itu kan yukhadi'una Allaha waladina amanu, kerjanya dia menipu daya Allah, menipu orang beriman, bohongin Allah, bohongin orang beriman. Ya gitu. Kalau ketemu orang beriman, wah aku ini beriman, padahal bohong. Begitu kembali ke teman-temannya, apalagi ke tokoh-tokohnya, ya kan, saling diomong, kamu tadi kemarin di sana ngapain ngobrol sama orang-orang itu? Dan jangan kamu menceritakan tentang kita. Nanti kalau semua ini kau ceritakan, mereka nanti ngerti tentang kita, mereka nanti punya argumentasi bisa mengalahkan hujah kita. Liyuhadjukum indarok, bikin. Liyuhadjukum bima fatakallahu nah begitu. Dan dia mengalahkan hujah kita jadi kalah gara-gara apa? Ketahuan rahasia kita. Akhirnya mau nggak mau harus bohong. Jadi ketika orang satu kali dia berbohong, selanjutnya akan membuat kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan yang lama. Kok sama ternyata serius banget. Iya, pernah ngalamin juga. Hah? Pernah ngalamin. Jenengan? Iya. Tuh. Tapi dulu. Iya, masa sekarang. Kesaksian ya, bukan saya enggak menuduh. Aku cuma cerita. Kesaksian. Begitu berikutnya lagi, nggak ada cara lain untuk menutupi kebohongan yang ini, melainkan membuat kebohongan yang di negara ini pun akan seperti itu, kita dibohongin terus. Paham ya? Udah kayak gitu. Dulu, ini kan cerita zaman dulu. Aman dah. Sekarang lebih banyak. Hah? Sekarang lebih banyak. Tuh. Bukan saya yang ngomong ya. Kamu kan nggak ngomong banget, yang ntar ada yang tersinggung. Ini zaman dulu. Lanjut ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, tak lanjut. Berikutnya, awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna, apakah mereka tidak mengetahui? Gitu ya. Anna Allaha, bahwa sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui ma yusirruna, apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka sembunyikan, bahwa yulinun, dan apa yang mereka lakukan terang-terangan. Kenapa dia membuat kedustaan-kedustaan begitu?
Kenapa dari merahasiakan gitu? Apa mereka nggak sadar? Apa mereka nggak ngerti kalau Allah itu mengetahui apa saja yang kita rahasiakan, kita sembunyikan, dan apa saja yang kita lakukan terang-terangan. Sarwa kene. Ya kan? Bahkan semut hitam yang kecil di atas batu hitam di dalam gua yang gelap, gulita yang kelam itu tidak terlepas dari pengawasan Allah. Keren. Kok begitu sih? Nggak sadar kali ya? Gitu ya? Ini dua ayat ini sambungannya. Berikutnya, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Nih, penyakitnya. Kenapa mereka begitu? Wa minhum, dan di antara mereka orang-orang munafik itu, dan dari mereka ya orang-orang Yahudi, konteksnya gitu ya, yang munafik itu umiyuna, kebanyakan mereka itu orang bodoh-bodoh, awamun, orang awam, yang begitu-gitu umumnya orang bodoh. Kenapa? Layak lamuna, mereka orang-orang yang tidak mengetahui Alkitab, kitab. Mereka nggak ngerti kitab. Maca wae ya ora iso. Pinter maca ning ngapalan. Tapi blas ra ngerti artinya. Tapi gayane wis kaya ya. Ada yang begitu. Ini dulu ya. Ya dulu. Baru begitu. Kayaknya udah tengah. Dulu terus. Sotoy. Nah, ya lamun kita. Mereka nggak ngerti dah urut. Illa kecuali amaninya, cuman angan-angan, prasangka. Halo, sekarang. Ini dulu, ini cerita zaman dulu ini. Modelnya gitu dulu tuh. Oke ya, makanya banyak kemampuan, banyak omongan. Ya, isinya apa? Akajiban. Jadi kebohongan. Wa inhum, dan tak lain dan tak bukan mereka itu ilah hanyalah yadunnuna, menduga-duga. Hanya prasangka. Tidak ada bukti kebenaran. Itu sekarang man. Ya, sekarang man. Ya kan? Toh nyatanya semua yang diamalkan ya sekedar ada buktinya. Apa ada kalau nggak ada buktinya? Kalau nggak ada faktanya gimana? Angan apa? Ate. Angan-angannya mangan bohongan. Angan. Makanan. Aduh ya Allah ya Allah. Ini dulu ya Pak. Amania. Bainhum ila yadunnun. Ya dona. Apa don itu? Wala ilma lahum, aslinya tidak punya ilmu, nggak ada pengetahuan yang sama sekali. Mung prasangka, bohong. Nah, kira-kira yang ikut gimana?
Yang ikut gimana? Terus kebanyakan yang ikut apa kebanyakan yang tidak? Kebanyakan yang ikut. Hah? Kebanyakan yang ikut. Dulu ya. Quran ini keren nek dikaji sebetulnya. Itu bisa untuk kata benggala. Selama ini kita kayak gimana? Kayak iya oh jebul. Mak ceketek. Oh buat ceketek itu. Kalau ceketek tahu lah. Kalau mak ceketek itu apa itu? Jebul mu. Oh alah. Kayaknya kok ketipu. Ketipu. Makanya akhirnya wiritannya ganti. Harusnya kalau wiritan di sini ya Latifu, ya Latif, ya Latifu, ya Latif itu ganti. Mungkin karena pikirannya khusus ya Katipu, ya Katipu, ya Katipu, ya Katipu. Katipu lagi, Katipu. Nah, itu dulu faktornya. Karena hanya prasangka, tidak pernah meneliti, tidak pernah mempelajari tanpa pengetahuan. Melakukan sesuatu nggak sadar apa yang dia lakukan. Itu orang dulu. Akibatnya fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Rampung. Yes yang dalam hatinya. Akibatnya apa? Kalau orang itu cuma nggak ngerti, nggak tahu ilmu, dia ikut-ikutan, cuma ngikutin angan-angan. Dampaknya yang timbul, fawailun, aisidatu adabin, maka celakalah. Ya, dengan sidatu adabin, dengan tersiksa yang sangat, alias neraka, fawailun. Siapa mereka? Lilladzina, bagi orang-orang yaktubuna yang mereka suka menulis alkitab bi aidihim dengan tangan mereka. Neraka wel, celaka yang sangat orang yang suka membuat kitab dengan tangannya. Dia bikin kitab. Oke ya? Ya. Suma kemudian yakuluna, mereka mengatakan hadza min indillah. Ini dari Allah nih, dari siapa ini? Dalam rangka apa? Liyastaru, supaya mereka bisa menjual bihi dengan kitab itu samanan qalila, dengan harga yang sedikit, cuma ditukar dengan nilai materi duniawi. Kenapa tidak ada orang bikin kitab? Karena umatnya awam, bodoh. Nggak ngerti. Ya bikin kitab dengan tangannya sendiri. Dulu ya Pak. Dia bikin kitab dengan tangannya sendiri. Terus dia ngomong, ini dari sisi Allah. Terus juga apa? Dijual. Kamu pengen bener dukung dalam itu, kamu harus beli kitab ini. Harganya sekian. Kamu kalau nggak belajar kitab ini nanti tersesat. Beli. Akhirnya banyakan yang bodoh, banyak yang pintar. Terus yang bodoh wajib beli. Nyetaknya sedikit apa akeh? Nyetaknya sedikit apa banyak? Banyak. Kalau nyetaknya banyak, dapat duitnya banyak apa tidak? Dapat untung apa tidak? Besok ketagihan bikin buku lagi apa enggak? Dijual lagi apa enggak? Itu dari baru satu komplek tuh. Belum di komplek lain diwajibkan lagi, komplek lain diwajibkan lagi. Dari sisi Allah.
Dari Nabi, dari mengatasnamakan macam-macam pokoknya. Tujuannya lias taruh bihi samanan supaya mereka bisa menjual, menukarkan dengan harga materi yang sedikit. Padahal hidup ini bukan hanya di dunia cuma sebentar. Hidup yang sebenarnya itu di akhir, yang kekal abadi. Ditukar dengan nilai sedikit. Ada banyak. Zaman dulu, Sekarang iya. aman. Ini loh ayat loh yang bicara. Kenapa umat bodoh? Umat nggak ngerti. Kalau bikin lagi, sebetulnya kan doa bikin, ya kan? Entah ijazahin doa ya, tapi maharnya jangan lupa. Maharnya kita berapa Pak? Ya yang penting ya ikhlas. Enggak kan tapi ya, walaupun ikhlas kan, ya kira-kira cukup aja lah buat beli mobil. Mahar. Kan dia bikin sendiri. Ada nggak yang gitu? Ya. Kan jadi agama dipakai model-model kayak begitu. Hanya orang nggak ketemu mengenai Jinasatul Mutakin sampai sekarang nggak ketemu. Masih ketemu belum? Terus tengok. Loh kalau udah kok masih Jinasatul Mutakin? Masih tunjukkan. Kalau ketemu ya udah. Ya Allah ya Allah. Itu makanya udah ngaji. Dampaknya ini nanti kan umat berkembang terus. Makanya nggak usah aneh. Zaman sekarang kalau kita melihat kitab lebar tinggi itu penuh kitab, coba hitung Qurannya ada berapa. Kalau ada kitab selemari ngono kan suka ada di pajangan, kita lihat Qurannya seberapa. Ada 100, apa ada 10, apa ada 2, apa cuma ada 1, apa malah nggak ada. Terus yang ada kitab apa itu? Halo? Kok belum jelas? Jebul di Quran. Ini di Qurannya. Tapi ancamannya kan fawailul, celaka, neraka wel, lilladina bagi orang-orang yaktubunal kitab biadihim yang suka menulis kitab, membuat kitab dengan tangannya. Sumayakuluna, kemudian mereka mengatakan hada min indillah, ini kitab dari sisi Allah, padahal dia yang bikin. Untuk apa? Legitimasi, supaya orang yakin, supaya orang berminat. Minat apa? Lias taruh bihi samanan supaya mereka bisa menjual dengan harga yang sedikit untuk materi nilai-nilai dunia. Ya minat dunia, kamu ayoju. Ya, wajib bertegas fawailul lahum. Maka celakaan bagi mereka. Celaka bagi mereka, maka neraka wel bagi mereka. Mima katabat, dari apa-apa yang telah dia tulis. Katabat aidihim, tangan mereka sendiri. Celakalah mereka, neraka wel bagi mereka disebabkan apa yang telah ditulis oleh tangan mereka. Bawailun, dan celaka, neraka wel lahum bagi mereka mimma, dari apa-apa yaksibuna yang mereka usahakan. Nggak ada berkahnya. Celaka dari apa yang dia tulis, dan dia celaka dan usahanya berusaha yang membawa kecelakaan. Shadaqallahul adzim. Ada yang mau ditanyakan? Ada waktu 50 menit.
Kalau ada Cuma ganjil-ganjil, nggak mau tanya Pak Kiai. iya, Cuma mau perjelas saja Pak Kiai. ya nggak mau tanya tapi Itu jelas. Ya. ternyata setelah kita sadar, ini tadi kan cerita Nabi Musa. Itu kalau kita sadarin kok malah pengamalnya umat Nabi Muhammad Kiai. Kita yang setelah kita sadar. Jadi cerita itu bukan cerita dongeng tapi kita amalkan secara tidak sadar. Malahan. Iya. Yang diamalkan ajarannya Nabi Musa apa mengamalkan pengikutnya Nabi Musa? Pengikutnya Pengikutnya Nabi Musa kita tiru. kita tiru malahan sampai sekarang asuhannya sama mirip. Gini, Kita adalah umat ya. Kalau kita mau bijaksana ya, ternyata dengan Al-Quran menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dialami oleh orang-orang di masa lalu kok terjadi di masa sekarang, berarti Al-Quran ini jelas benar ya, relevan di segala zaman, petunjuk bagi seluruh manusia, wahyu terakhir sehingga sampai akhir zaman masih berguna. Makanya kalau kita ngaji ya, kita ambil hikmahnya di kita sekarang. Ya kita jangan kayak begitu. Kalau kita kayak begitu berarti kita sama. Oh mau-maunya nyamain diri kita dengan kaumnya Nabi Musa yang kalau mau ikut kaumnya Nabi Musa yang taat dong. Iya. Itu ya. Hanya kalau kecocokan, ya berarti memang Al-Quran itu cocok segala zaman. Fleksibel Untuk semua manusia. Iya, nggak khusus mungkin ada orang yang kayak mikir. Ini kan hampir mirip dengan Al-Baqarah ayat 8 yang kita cerita Ya, yang sebelumnya. 8 ya. Apa ya itu? Wa minan nasi mayaqulu amanah dan Ya, pinter dalil sama bukan. Kalau Arabnya saya nggak paham tapi keren ya. ayatnya Tenang dong. Tenang lah. Iya. dan mereka berkata apa ya? Mereka mengaku beriman. Iya. Kalau nggak salah saya malah lupa. Iya. Sekilas kalau nggak salah itu. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, kenapa? Mirip. Berikutnya terusin. Ayat Satu lagi. 9-nya. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Nah, tukang bohong. Pak. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri. Nah, itu hampir sama itu ayat yang ini. Iya. Untuk Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Iya. Iya kan sama. Persis, sama, Nah, persis. iya udah. Zaman sekarang yang begitu ya berarti ya sama. Sama. Cuman kalau kita menuduh gitu kan nanti orang baper. Tersinggung. Nah, kita kan cerita masa lalu. Anggap aja sekarang aman. Iya. Sekarang aman ini udah. Betul. Ada lagi. Ada tanya kan nggak apa-apa yang kurang-kurang paham. Lihat dong. Berarti ini kuncinya cuman sadar nggak sadar. Ya. Kuncinya cuma di kata sadar. Sadar, bersadar. Satu kata Dari ya sadar. dulu Iya. sudah ada. Memang sadar. Karena bukan kita aja. Kita harus Sadar. Sadar. Nah, kita harus latihan lah. Nggak bisa kalau kita teori-teori ini nggak bisa. Ahlul hikmah itu tidak mau berteori, tapi dia mau memberikan metode, tata cara. Ayo membimbing untuk melakukan, bukan memberikan teori. Nanti mana nggak jalan. Nah, misalnya kemarin gitu, ya, ayo coba sebelum sholat kita usahakan diri kita dalam posisi seperti itu. Posisi apa bang? Posisi berarti duduk begini enggak? Artinya ini mantap. Baru takbir. Ini belum mantap, sinyal belum dapat sinyal, belum ngisi paketan, udah mau tahu ya kan nyambung. Mesti paketan entek.
Mesti tutup yang piro nyambung. Ya, minimal golek wifi gitu nanti paketan. Ya kan? Wifi gitu ya. Lumayan ada cantolan gitu ya. Pilih tonggo bagaimana kan bisa kalau ada cantolan. Kalau enggak ya mengisi data ya. Tengah baru. Nah, kita dalam sholat juga mestinya kayak gitu. Dalam segala aktivitas apapun seperti itu. Artinya yang kita lakukan dilandasi dengan kesadaran yang penuh. Kita nggak sadar melakukan sesuatu. Kan begitu kejadian macam-macam kaget, kan? Kaget kepingsan dulu kan. Cekap, ada lagi? Ibu ada? Cekap ya? Cekap, kalau cekap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin, muklisin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbika Amin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu